Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Rahasia Yesus Dibangkitkan. Saudara, sebelum kita periksa ayat Alkitab terkait rahasia Yesus dibangkitkan, terlebih dahulu akan saya tunjukkan beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus bangkit itu karena dibangkitkan. Tujuannya supaya kita yakin bahwa Yesus bangkit itu benar-benar karena dibangkitkan, bukan bangkit dengan sendirinya karena Dia Anak Allah. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Yesus dibangkitkan ada dalam Kisah Para Rasul. Kisah 2 ayat 32 menuliskan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu dalam Kisah 10 ayat 40 dikatakan, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Hal senada dituliskan dalam Kisah 13 ayat 37. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Sedangkan kepada jemaat di Korintus, dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 17, firman Tuhan melalui Paulus berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Selain itu, dalam 1 Korintus 15 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Jadi cukup jelas ya saudara bahwa Yesus bangkit itu karena dibangkitkan. Jangan sampai kita berpikir Yesus dibangkitkan karena Dia Anak Allah. Kalau karena Anak Allah lalu dibangkitkan, itu namanya nepotisme. Pertanyaannya, apa rahasianya sehingga Yesus dibangkitkan? Rahasianya tertulis dalam Ibrani 5 ayat 7. Demikian bunyinya, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Saudara, dari sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus telah berdoa dan memohon kepada Bapa agar menyelamatkannya dari maut. Doa itu Ia panjatkan ketika Ia mengalami pergumulan yang hebat antara apakah menuruti kehendaknya sendiri atau melakukan kehendak Bapa di surga. Di Taman Getsemane itulah Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Dan ternyata dalam Ibrani 5 ayat 7 tadi dikatakan
doanya telah didengar. Kenapa doa Yesus didengar oleh Bapa? Apakah karena Yesus adalah anaknya? Tentu bukan. Sebab kalau karena Yesus anaknya lalu doanya didengar, itu pun juga namanya nepotisme. Jadi bukan karena Yesus anak Allah, tetapi ayat tadi mengatakan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya doanya telah didengar. Jadi sekarang kita tahu bahwa rahasia Yesus dibangkitkan karena kesalehannya. Kesalehan artinya ketaatan. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7-8. Di mana semua itu ia lakukan demi menyelesaikan tugasnya sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan dunia. Saudara, terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa kebangkitannya sebagai yang sulung. Ibrani 5 ayat 7. Yang sulung maksudnya yang pertama. Yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Yang dimaksud di sini tentu saudara dan saya yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, di mana suatu saat nanti kita pasti meninggal. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kelak juga akan dibangkitkan. Tuhan Yesus sendirilah yang mengatakannya. Ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jelas saudara. Tapi ingat, seperti halnya Tuhan Yesus yang dibangkitkan karena kesalehannya, kita pun akan dibangkitkan dan hidup kalau kita membuktikan percaya kita kepada Tuhan Yesus melalui kesalehan atau ketaatan kita. Ini tidak mudah. Itulah sebabnya mulai saat ini mari kita belajar taat. Dalam hal apapun juga dan dalam situasi apapun juga, tetaplah kita taat pada kehendak Bapa, yaitu dengan tetap hidup sesuai firman-Nya oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.